Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Gimana setelah 90,6 FM, radio inspiratif dan informatif. Sesuai dengan janjinya Rara ya, kita bakalan ngobrol sehat dengan RSUD Sayyidiman Magetan. Temukan, obati sampai sembuh yang namanya TBC ya. Kalau ditanya tentang TBC, kayaknya Rara kalau menjelaskan secara detail nanti takutnya menyalahi aturan. Salah nanti ya Satrasi ya. Makanya biar tambah tahu tentang sebenarnya apa sih TBC, kita kenalan dulu ya sama narasumber kita yang sebenarnya beliau rada kaget untuk kesini. Harus potong rambut dulu ya. Dokter, selamat siang. Ya, selamat siang. Kabarnya Mbak Rara. bagaimana? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, Dokter Ahmad. Kayaknya kita ketemu lama sekali ya. Mbak Rara ya. Saya Ahmad Syamsu Fandi Rozi, panggilannya Dokter Fandi ya. Dokter yang Fandi paling saja. paling Oke. terkenal. Siap-siap. Dokter Fandi Satrasi ya. Tak kirain Ahmad yang di Jakarta sana. Nama Dani. Ya dokter, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang masalah TBC, bolehlah perkenalan dulu sama sahabat Rasi semuanya ya. Monggo. Oke, ya sahabat Rasi dimanapun yang berada di Magetan sini, perkenalkan saya Dr. Ahmad Syamsu Fandi, spesialis paru. Ya. Saya bertugas di Rumah Sakit Umum Sayyidiman Magetan, dan mudah-mudahan bisa mengembangkan atau bisa mengobati pasien-pasien yang berhubungan dengan paru di daerah Magetan dan sekitarnya. Iya, benar sekali. Iya. Nah, kita berbicara tentang TBC ya. Rara tidak mau menjelaskan secara detail, takutnya nanti keliru kan. Nah, sebenarnya kalau ditanya tentang TBC, ini sebenarnya apa sih dokter? Oke. TBC itu adalah suatu penyakit ya yang menyerang paru, yang itu disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis, di mana kuman Mycobacterium tuberculosis itu di dalam tubuh itu bertempat tinggalnya itu di paru, di organ paru. Sehingga kalau kita mau tahu dia kena TB apa enggak, kita harus mengincar yang paru dulu. Oh gitu ya. Iya, baru nanti mungkin bisa menyebar kemana-mana sesuai dengan peredaran darah atau kelenjar limfe. Tapi yang jelas yang pertama masuknya itu adalah di paru dulu. Dia akan menetap di paru dulu. Nah, penyakit itu baru bisa timbul gejalanya setelah beberapa minggu. Di dalam penelitian disebutkan paling sering adalah 2 minggu. Nah, sebelumnya itu apakah menimbulkan gejala? Biasanya tidak. Ya, tapi kalau pada orang-orang tertentu saja, misalkan dengan daya tahan tubuhnya rendah, itu bisa keluar gejala meskipun tidak sampai 2 minggu. Nah, tapi pada orang dewasa sehat, misalkan, itu kebanyakan di atas 2 minggu baru ada gejalanya. Nah, untuk TBC itu. Nah, kuman TBC ini itu bisa tertidur di dalam tubuh kita. Jadi, iya, jadi itu bahayanya di situ, tertidur di dalam tubuh kita, sehingga dia bisa keluar sewaktu-waktu. Nah, apabila daya tahan tubuh kita rendah, kita akan gampang untuk tertular dari TBC karena kuman TB-nya tuh pintar, dalam artian tahu kapan saat daya tahan tubuh kita rendah dia akan keluar dan akan menyerang organ-organ dan khususnya paru ya, misalkan kayak gitu. Maksudnya dalam artian tidur ini, penyakit ini tetap berarti tumbuh ya di dalam diri kita. Nah, jadi istilah tertidur adalah dia nggak tumbuh, dia tertidur. Jadi dia kayak seperti hibernasi. Kalau dalam istilah medisnya adalah dorman. Nah, dia tuh tertidur, dia akan tetap di situ terus dengan jumlah yang sama, nggak bertambah yang jelasnya. Nggak dengan jumlah yang sama. Ya, berkembang kalau emang dia pada saat sudah waktunya. Iya, karena daya tahan tubuh turun salah satunya kayak gitu, dan faktor usia juga bisa. Oke. Kuman TB ini dikenal kalau orang awam ya biasanya ya paru-paru basah, mungkin bilangnya itu flek. Nah, itu biasanya yang paling terkenal di kalangan masyarakat seperti itu. Terus kalau batuk-batuk yang sekiranya
orang yang bukan TBC nih, mungkin bukan menderita, tapi pada saat kita batuk, pada saat kita mungkin ada gejala batuk, itu kan sehari 2 hari biasanya kalau batuk biasa udah selesai nih. Kalau udah sampai seminggu 2 minggu, apa udah termasuk TBC itu? Oke, jadi kita kalau menentukan diagnosis dari TBC itu ada beberapa cara ya, Mbak Rara ya. Nah, tapi yang bisa dilakukan oleh sobat Rasi, ya mudah-mudahan enggak. Jadi kalau misalnya ada gejala batuk ya, batuk lama, batuknya lama lah ya, bukan batuk cuma 2-3 hari ya. Iya, betul. Batuknya lama dan sering intensitasnya itu lebih dari 2 minggu. Kemudian yang kedua yang paling sering gejalanya adalah kadang ada sesaknya. Kadang, tapi kadang enggak semua orang Mengi ada. gitu kah? Enggak, bukan mengi. Kalau mengi mungkin itu lebih ke arah asma atau ke arah PPOK ya. Tapi kalau sesaknya TBC ya memang sesak, jadi nggak ada mengi gitu, nggak. Terus dia berat badannya turun. Jadi bisa dilihat dari berat badannya ya. Biasanya turun 2-3 kilo dalam waktu 1 bulan. Iya. Kemudian yang paling khas lagi adalah keringat dingin di malam hari. Meskipun dia tidak lakukan aktivitas apapun, dia keringat dingin malam hari. Nah, disitulah kita bisa menilai bahwa ini klinisnya udah ke arah TBC. Nah, setelah itu baru kita akan melakukan pemeriksaan yang lain. Bagi sobat Rasi yang punya gejala seperti itu, jangan dipendam terlalu lama, langsung aja kontrol ke puskesmas terdekat. Mereka juga udah bisa untuk mendeteksi kemungkinan TBC apa tidak gitu. Dan cek dahak pun juga sudah bisa untuk di puskesmas. Cek dahak sudah bisa. Cuma kalau memang langsung enak ke rumah sakit sebenarnya, bisa langsung ketemu dokter spesialisnya kan, yang jelas. Iya benar. Kayak biar tanya-tanya. Sama dokter Fandi. Iya, seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri, ini kan kasus TBC katanya sangat tinggi. Itu kenapa, dokter? Banyak faktor ya, Mbak Rara ya, yang menyebabkan kenapa kok kasus di Indonesia tuh kenapa kok susah sekali untuk dieliminasi atau dihilangkan ya. Maka bahkan ada program khususnya ya, eliminasi TB di tahun 2030. Kita sekarang sedang mengejar ya, sedang maraton untuk memberantas untuk kuman TB. Karena TBC ini di Indonesia seharusnya ada kuman endemis. Kuman endemis itu kalau kemarin COVID kan pandemi kan, berarti ada tiba-tiba serangan mendadak banyak gitu, terus kena banyak. Nah, endemis itu diibaratkan ya udah kita udah hidup berbarengan dengan dia gitu istilahnya. Dengan kuman itu ya memang benar. Di mana-mana gitu ada kuman TBC. Mungkin di saya juga ada, di Mbak Rara juga ada, di sobat Rasi yang lainnya juga ada. Cuman dia tertidur itu, makanya dia nggak ada bergejala. Seperti itu. Nah itu kan susah. Terus yang kedua, mungkin ya karena pengobatan dari TBC itu butuhkan waktu yang sangat lama. Minimal 6 bulan gitu, 6 bulan. Kalau yang di luar paru bisa sampai 9 bulan, bisa 1 tahun. Bahkan kalau ada yang resisten obat itu berarti pakai obat TBC itu sudah nggak mempan ya. Bisa sampai 2 tahun pengobatannya. Mungkin itu yang membuat pasien-pasien putus berobat. Lah putus berobatnya itu kumannya masih ada, masih menyerang atau menularkan ke yang lain-lain. Seperti itu, Mbak Rara. Dia belum sembuh, menularkan ke yang lain. Nah, makanya jadi kayak berantai aja gitu. Jadi nggak selesai-selesai. Itulah mengapa di Indonesia itu memberantas TB itu susah sekali. Iya, karena pertama dari kesadarannya, mungkin dari tingkat sosial ekonominya, salah satunya. Banyak faktor untuk ini. Seberapa bahaya sih dokter yang namanya penyakit TBC ini sebenarnya, kalau bisa dikatakan? Ya, kuman TBC ini bahayanya itu bisa general ya Mbak ya. Kalau secara umum, umum ke pasiennya, ke penderitanya, jika tidak diobatin, itu kuman akan menggerogoti paru sehingga dia akan menyebabkan luka di paru. Otomatis kalau organnya rusak, kita tahu kan fungsinya paru untuk pernapasan. Betul. Kalau organnya rusak jelas akan sesak dia. Sesak dan akan bergejala terus. Dan kalau parunya sudah fungsinya sudah sangat-sangat turun sekali, bisa menyebabkan kematian. Akhirnya kayak gitu. Itu secara umum, secara global. Tapi secara khususnya ke sosial ekonomi. Nah, karena apa? Obat TB ini kan ditanggung pemerintah ya. Yang jelas pasti beban negara, karena obatnya sendiri yang saya dengar ya, untuk pengobatan 6 bulan itu puluhan juta habisnya pemerintah. Nah, ini yang diobatin berjuta-juta pasien di se-Indonesia. Otomatis beban negara makin besar. Seperti makanya dampaknya luas
kayak gitu, Mbak Rara. Ngeri ya, mungkin nggak Iya. banyak orang tahu tapi Kalau ngeri. katakan ngeri. Ya, kalau orang sudah mendengar yang namanya TBC itu kayaknya kok kayak aduh banget gitu ya. Sebenarnya kan terus kalau ditanya siapa sih sebenarnya yang paling beresiko bisa sakit TBC itu? Oke, yang paling beresiko. Nah, saya tadi oke, jadi yang benar dikatakan Mbak Rara, kalau misalkan pengumat TBC itu kadang gitu ya. Saya mau di luar konteks dulu ya. Iya. Jadi banyak pasien-pasien TBC atau dengan gejala TBC itu pihak keluarga cenderung untuk menyembunyikan, Oh. tidak mau untuk Jujur gitu ya? jujur. Kayak istilahnya kayak dipingit, disembunyikan gitu loh. Iya, Jadi iya, iya. tidak mau untuk orang sekitarnya atau tetangga terdekat itu tahu kalau dia tuh kena TBC. Apa tabu apa seperti apa saya tidak tahu. Tapi itu hal yang salah sebenarnya. Justru dengan bantuan dari masyarakat sekitar yang menemukan gejala seperti itu, harusnya segera untuk dilakukan Melapor pemeriksaan. Karena apa? Kita bisa melakukan pengobatan secara komprehensif. Oh iya benar. Baik kepada penderita itu sendiri atau kepada keluarga dekat agar tidak menyebar nantinya. Justru kalau menyebar kan bahaya ke tetangga-tetangga yang lain. Iya. Seperti itu. Justru jangan disembunyikan. Kita harus sama-sama saling membantu untuk pasien itu bisa berobat. Seperti itu. Itu Mbak. Nah kemudian kembali lagi ya, faktor resiko tadi yang paling sering terkena adalah pasien-pasien yang punya ketahanan tubuh atau imun tubuh yang kurang. Contoh anak kecil. Ya, yang kedua pasien lanjut usia. Iya. Yang ketiga pasien-pasien dengan kronis ya, misalnya keganasan atau pasien-pasien yang seperti kencing manis atau Iya, darah gula, tinggi, kayak gitu. iya kencing manis gula ya, atau darah tinggi itu mempunyai faktor risiko yang tinggi untuk terkena dari kuman TB. Dan satu lagi pasien yang dia kontak erat dengan pasien TB, ya itu juga yang paling faktor risiko paling tinggi untuk kena, karena penularannya itu secara droplet itu istilahnya kayak Percikan ya. percikan. Jadi kita satu ruangan ini, Iya. ruangan ber-AC itu bisa saling menularkan. Apalagi tertutup ya. Iya. Maka dari itu saya bilang TB itu endemis di Indonesia. Jangan mengira Anda nggak bebas TB. Siapa tahu Anda ada TB tapi dia dorman. Tidur tadi. Iya, kayak gitu. Seperti Kalau tadi itu. dokter mengatakan bagaimana orang bisa tertular TBC itu katanya droplet. Terus apa saja yang meningkatkan resiko seseorang menderita dari TBC itu? Yang meningkatkan resiko seseorang menderita TBC. Yang meningkatkan resiko ya tadi aja sama aja. Dari dalam diri ya, usia makin tua dan tubuh dari tahun dulu makin turun ya. Kemudian sakit kronis tadi ya, mau itu kanker, mau itu kencing manis ya, hampir sama itu pertanyaannya. Iya. Ya itu tadi. Terus yang dari luar misalkan, salah satunya adalah rokok. Rokok itu kenapa saya bilang itu? Karena rokok itu meningkatkan inflamasi atau meningkatkan keradangan dari paru. Nah, kalau meningkatkan keradangan dari paru, otomatis kuman TB itu bisa gampang untuk menular. Oke. Kayak gitu. Ini ada satu pertanyaan dari Ina yang ada di seputaran Oke, Mbak Magetan Ina. saja. Bagaimana sih dokter efek terhadap janin bila ibu hamil sedang mengidap penyakit TBC, dan apa yang harus dilakukan sama ibu hamil itu sendiri? Terus sangat. Oke. Ibu hamil ya. Ibu hamil dengan TBC kita ada pengobatan khusus tertentu ya. Jadi tidak apa-apa, ibu hamil harus tetap diobatin. Cuman diobatnya kita lihat dulu, dia sudah melebihi trimester 3 atau belum. Oh iya. Kalau sudah lebih dari trimester 1, lebih dari 3 bulan ya. Kalau sudah lebih dari 3 bulan kita bisa memberikan obat TBC. Tapi kalau belum, sebaiknya jangan dulu. Tapi tetap kita lihat kondisinya. Kalau memang kondisinya itu berat, misalkan dia sesak napas sampai menimbulkan sesak napas lah ya, gejalanya sampai susah banget ditolerir misalkan kayak gitu, harus segera diobatin juga. Tapi dengan catatan observasi ketat dari paru dan obsgin atau dokter kandungan. Jadi tidak ada halangan untuk pasien ibu hamil untuk diperiksakan diobatin TB, tetap harus diobati. Kayak gitu. Berpengaruh nggak sih sama janinnya nanti? Jadi untuk pengaruh ke janinnya lebih besar manfaat ke
TBC-nya daripada ke janinnya, oke. seperti itu. Jadi insya Allah enggak. Maka dari tadi biar janinnya kuat lebih dari trimester 1 dulu. Oh, Lebih iya. dari bulan ketiga dulu oke, baru kita lakukan oke. pengobatan. Kecuali dia kondisinya gawat baru kita langsung obati. Oke. Tapi dengan catatan itu tadi. Siap. Iya. Obrolan kita semakin menarik saat terasi ya, bareng Dokter Fandi. Nah, dari RSUD Dr. Sayudiman Magetan ya. Nah, tentunya buat saat terasi kalau ada pertanyaan tentang TBC, ya mungkin kalau belum sampai yang namanya TBC, mungkin batuk dulu lah. Batuk yang sekiranya mungkin saat terasi merasa itu sudah kronis atau bagaimana, silahkan tanyakan sama Dokter Fandi. Untuk siang kali ini 0351 896 137, SMS dan juga WhatsApp 0811 30 29 06. Di sini terus ya, ngobrol sehat bareng RSUD Dr. Sayudiman Magetan. Radio dan juga Dinasi FM tergelar Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Rasi 90,6 FM. Kembali lagi ya, ngobrol sehat bareng RSUD Dr. Sayudiman Magetan. Sudah ditemenin sama Dr. Fandi ya. Kita temukan, kita obati sampai sembuh saat terasi yang namanya penyakit TBC ya. Jangan dibiarkan dengan begitu saja ya. Kalau kita berbicara tentang masalah TBC nih dokter, kemudian bagaimana sih dokter gejala penyakit TBC yang mungkin kita bisa kenali secara dini itu? Kata dokter tadi kan kita bisa tahu nih secara dini bagaimana yang namanya penyakit TBC itu ada. Terus bagaimana cara mengenalinya? Oke. Jadi untuk gejalanya yang umum, Mbak Rara ya, yaitu batuk lama disertai dahak. Dahaknya itu tidak harus dia dahak berdarah itu enggak. Tapi kalau sampai berdarah berarti memang sudah nemen ya gitu ya. Bisa dahak biasa juga bisa. Yang lebih dari 2 minggu minimal. Kemudian bisa atau tidak disertai sesak seperti saya bilang tadi ya. Nah, kemudian ada penurunan berat badan dalam 1 atau 2 bulan terakhir lebih dari 2 atau 3 kilogram. Kemudian ada keringat dingin di malam hari. Nah, dengan gejala-gejala itu klinisnya sudah mengarah ke arah TBC dan mungkin bisa segera dilakukan pemeriksaan foto ronsen atau cek dahak, tes cepat molekuler seperti itu. Berarti harus kalau seandainya memang kita ibarat kata kita sudah kena nih yang namanya TBC, walaupun itu baru awal, apakah kita harus pakai masker untuk bisa mengurangi resiko penularannya itu sendiri, dokter? Oke. Untuk pakai masker bisa ya Mbak ya, kita kurangin penyebarannya pakai masker dan pasiennya disuruh pakai masker seperti itu ya. Itu sedikit banyak akan mengurangi tingkat penyebaran dari TB-nya itu sendiri. Kuman TB itu akan berangsur-angsur hilang setelah dia menerima 2 minggu pengobatan. Kalau setelah 2 minggu pengobatan, baru kita mungkin berani untuk lepas masker, tidak apa-apa. Karena itu terkait untuk sekeluarga juga kan kasihan kalau keluarga juga kena, bahayanya gitu. Dan kalau misalkan ada keluarga yang sudah positif terkena TBC, sebaiknya satu rumah itu diperiksakan. Di periksaan kita istilahnya investigasi kontak. Jadi kita akan didata oleh mungkin puskesmas setempat untuk berapa aja yang tinggal di dekat dari pasien. Kemudian kita akan lakukan mungkin beberapa pertanyaan atau beberapa tes untuk membuktikan kalau keluarganya itu tidak terkena seperti itu. Karena kan memang tingkat penularannya tinggi ya Mbak Rara ya. Tingkat penularan yang sangat tinggi. Berarti kalau seandainya itu beresiko banget ya sama orang-orang di sekitar, apalagi kalau mungkin ada bayi, ada orang-orang yang kata dokter tadi lanjut usia, penyakit beresiko tadi ya. Harus, tapi boleh maksudnya dalam artian melakukan aktivitas seperti orang lain lakukan, orang sehat lakukan gitu? Boleh, cuma memang seperti saya bilang tadi ya Mbak, harus minimal 2 minggu pengobatan. Oh, harus 2 minggu. Iya, itu kuman TB akan tereduksi, akan banyak tereduksi. Dan sudah tidak begitu menular. Meskipun pengobatannya sampai 6 bulan loh ya. Kita cuma minta 2 minggu aja. 2 minggu saja ya. 2 minggu aja dia sudah minum obat. Dia akan menurunkan tingkat resiko penularannya itu. Berarti kalau sampai 2 minggu nih belum sembuh, belum ada indikasi yang benar-benar membuat dia tuh kayak lega dari batuk atau dari lain sebagainya, apa yang harus dilakukan dia?
pengobatan lagi kah atau harus ada perawatan khusus? Nah, kalau pengobatannya kan kita lanjutkan sampai 6 bulan, Mbak. Oh, Tetap dilanjutkan itu. sampai 6 bulan. Iya, tetap. Dan tiap orang kan kadang responnya berbeda-beda. Iya. Kadang 1 bulan sudah baru enak, 2 bulan pun baru enak, kadang 3 bulan pun baru enak. Jadi nggak sama semua orang. Cuma saya bisa bilang 2 minggu pengobatan itu tingkat penularannya akan berkurang. Berkurang. Gitu. Oke, siap. Itu 2 minggu itu terus loh ya minumnya, nggak dijeda sama sekali. Kayak gitu. Karena banyak orang-orang ya yang pengalaman saya sebagai dokter paru ya, dia itu pasien sudah saya obatin. Oke. Cuma sebulan dia minum, kemudian dia enak, Nggak diminum. nggak diminum lagi. Oh. Padahal itu nggak boleh sama sekali. Gitu. Harus dituntaskan sampai 6 bulan. Makanya kan istilahnya kan temukan, obati Sampai sembuh. sampai sembuh ya. Sampai sembuhnya itu maksudnya tuntas gitu loh, 6 bulan. Jangan cuman medot satu. Kadang kan pasien-pasien sepuh-sepuh kan bisa ya gitu kan ya. Aku udah sehat kok, ngapain aku minum lagi, intinya gitu. Tetap harus minum. Mungkin seperti antibiotik kali ya, obatnya yang kalau bisa dikatakan Iya. jangan sampai dijeda. Nah, itu kan antibiotik memang. Oh. Obat TBC itu kumpulan 4 obat antibiotik. Oh, siap. Jadi 1 diminumkan kayak gitu. Makanya nggak boleh sampai dijeda. Karena efeknya kuman TBC itu akan resisten. Oke. Resisten itu maksudnya adalah kebal. Jadi dia yang 4 obat tadi itu nggak mempan lagi. Akhirnya bisa sampai pengobatan 2 tahun nanti. Kalau misalkan dia ada sakit seperti itu. Dan sekaligus saya promosi ya, Sobat Rasi ya, bahwa Siap. Rumah Sakit Umum Dr. Saidiman Magetan sudah bisa untuk melayani pasien-pasien TBC yang resisten obat atau TBRO. Ya, jadi nggak perlu jauh-jauh ke Mangunharjo lagi atau ke Madiun lagi. Di sini sudah ada. Nah, selama Anda menangani kasus paru, ya kan, apalagi untuk kasus TBC di Magetan sendiri, untuk orang yang riwayatnya penyakit TBC banyak nggak sih dokter? Cukup banyak, Cukup banyak. Mbak Rara, banyak. Dengan rentan usia berapa dokter? Usianya di atas 50 tahun paling atas banyak. 50 tahun. Iya, tapi ini kalau saya ngomong dewasa ya, nanti kalau dokter anak mungkin beda lagi karena saya kan nggak megang anak. Kalau anak kan khusus dokter anak sendiri yang ngobatin TB-nya. Saya nggak tahu lagi kalau hitungannya yang anak. Tapi kalau setahu saya banyak sih anak. Oh, anak juga. Banyak, anak banyak. Kalau saya kan bagian dewasa aja, saya nanganin yang di atas 50 tahun banyak, yang banyak. Oh, gitu ya. Ini sedikit melenceng ke masalah anak-anak. Terus anak-anak ini kalau bisa dikatakan dari awal bisa terkena TBC itu karena apa, dok? Tertular. Tertular. Iya, tertular dari orang-orang yang satu rumah itu yang kena kuman TBC. Terus seberapa bahaya untuk anak-anak ketika mengalami atau terkena yang namanya TBC itu? Sama bahayanya kok Mbak, sama kayak orang dewasa. Cuman kalau anak kan yang jelas kan imunnya kan belum sempurna. Jadi lebih gampang terkena satu. Yang kedua, karena imunnya belum sempurna itu, maka proses menjadi buruknya itu bisa lebih cepat. Seperti itu. Jadi kalau kayak saya biasanya kalau mengedukasi pasien itu bilang, Pak, kalau misalkan jenengan itu punya anak, dijaga anaknya, jangan sampai tertular. Dengan cara apa? Minumlah obat. Seperti itu. Jadi jangan takut, jangan malu. Kan stigma orang Magetan itu saya lihat-lihat itu kena TBC itu malah disembunyikan, malah malu, malah nggak mau berobat karena takut dikucilkan. Itu yang mau saya luruskan. Jangan dikucilkan, justru malah dibantu. Kita sama-sama untuk mengeliminasi atau mencegah lah, istilah juga bisa ya, mencegah dan mengobati TBC juga. Dengan cara apa? Kita sama-sama gotong royong untuk bersama-sama periksa dan akhirnya kita diobatin bersama-sama. Sehat bareng. Dan akhirnya sehat bareng, nggak ada yang saling menularkan dan malah nggak kayak gitu. Jadi bukannya dikucilkan malah salah ya, kayak gitu. Jadi yang saya tahu seperti itu, banyak yang kenapa nggak periksa, justru sampai berat, sampai parah, sampai parunya hampir hancur baru periksa, seperti itu. Kalau sudah kayak gitu, waduh itu ngobatinnya susah kayak gitu. Kalau bisa dikatakan kok dikucilkan, tidak mau jujur, alasannya kenapa sih dokter? Rara pengen tanya, mungkin pasien-pasien yang dokter sudah tangani, kenapa mereka itu nggak mau jujur? Karena takut dikucilkan, makanya nggak jujur. Makanya, iya, maksudnya dalam artian kenapa mereka itu takut dikucilkan? Apakah yang namanya TBC itu benar-benar bisa membuat apa ya,
keganasan seperti apa sih? Seperti seperti ini apa tuh? Ya sebenarnya nggak seperti AIDS juga, nggak seperti COVID juga yang cepet sih sebenarnya. Cuman kan dia kan silent, istilahnya silent itu dia masuk tapi kita nggak tahu. Baru ada gejalanya itu setelah 2 minggu, 1 bulan baru ada gejalanya. Makanya kita nggak tahu kan. Nah, maka dari itu mungkin pendapatnya orang-orang kenapa kok dikucilkan? Karena dia nggak mau tertular, saking takutnya. Padahal cukup kasih masker aja, obatin 2 minggu udah selesai. Aslinya ya. Iya. Obatin 2 minggu itu bukan berarti cuma 2 minggu ya, bukan, tetap 6 bulan. Maksudnya Yang, dalam kuman yang ada di dalam tubuh itu selama 2 minggu itu bisa terkurangi. iya, dengan kita berobat seperti itu. Jadi nggak, apalagi stigma juga lama pengobatannya, makanya akhirnya sampai orang wis menutup diri, jangan sampai gumbul yang terkena gitu kan. Pengobatannya 6 bulan lama. Dan saya tekankan lagi ya, pengobatan TB udah bukan pakai suntikan lagi. Jadi sama sekali nggak disuntik. Jadi kalau mbah-mbah kita dulu mungkin yang ada sakit TBC disuntik tiap hari ya ke puskesmas segala macam, sekarang enggak. Sekarang full minum obat. Tanpa harus disuntik, Iya. tanpa harus merasakan sakit juga. Iya, kayak gitu. Gitu. Iya, ya itulah ya. Terkadang yang namanya manusia ya susah ya. Terkadang kita sudah mungkin dokter ahlinya nih, sudah ahlinya ngomong ke masyarakat, jangan dikecilkan nyali. Tapi bagaimana ya? Tetap ya, kalau hukum masyarakat memang tetap berlaku, ada wes kayak gitu. Dan kita nggak bisa hindarin itu. Nah ini kan kalau dikatakan proses pengobatan TBC, bagaimana proses pengobatan TBC? TBC itu kan bisa disembuhkan ya dokter, Bisa. disembuhkan. Terus terkadang kenapa manusia tuh orang-orang yang di sini masih takut untuk jujur itu tadi loh, saya masih penasaran. Mungkin sobat Rasi ada yang mau berbagi pengalaman, monggo diketikkan di situ. Nah itu loh, yang mungkin Rara ingin tahu itu, ya itu loh, kenapa mungkin Anda yang selama ini punya masalah tentang TBC, kenapa Anda sampai sekarang belum jujur? Komplikasinya apa sih dokter? Kalau mungkin orang yang sudah terkena TBC itu udah parah banget itu. Komplikasi, oke, komplikasinya TBC kan nyerang paru ya. Komplikasinya itu bisa kena TBC yang lain, TBC di luar paru. Banyak TBC yang lain dan itu berat. Contoh meningitis TB. Jadi itu TBC-nya tuh ke meningen atau selaput otak. Jelasnya pasti dia sampai nggak sadar gitu, sampai meninggal juga bisa karena ini. Ada yang namanya spondilitis TB. Jadi tulang belakang yang diserang. Kalau tulang belakang yang diserang otomatis lumpuh anggota gerak bagian bawah itu lumpuh. Kayak gitu. Ada yang namanya peritonitis TB, yaitu TB yang usus atau perut lah istilahnya ya. Nah itu sampai dia nggak bisa BAB segala macem karena itu. Ya itu contohnya. Ada juga yang di kuku, TB-nya di kuku ada. Saya pernah dulu pas sekolah nemuin sekali. Jadi kukunya tuh hitam. Ternyata setelah dibiopsi itu ternyata ada kuman TB-nya. Itu gejalanya, jadi dia luka nggak sembuh-sembuh. Padahal dia nggak punya sakit TBC, nggak punya sakit kencing manis kayak gitu ya. Tapi dia nggak sembuh-sembuh lukanya. Nah itu bisa dicurigai dia ada kuman TBC. Oh iya oke. Luka yang nggak sembuh-sembuh bukan berarti karena diabetes ya? Iya. Bukan diabetes, itu TBC. TBC juga bisa. Kayak gitu. Pokoknya berhubungan dengan penyakit kronis itu TBC. TB sama TBC itu bedanya apa sih? Sama, tuberkulosis. Saya bilangnya TB gitu aja. Ya. Kalau orang kita bilang TBC sama. Siap. Nah ini ada yang curhat beneran dokter. Ada. Ini Pak Dokter, bukannya dikucilkan tapi takut ketularan Pak. Nah. Ya tapi terkadang kalau orang ngomong yang bisa dikatakan ya itu nggak mau jujur tadi ya dokter ya, orang yang nggak mau jujur ya, ya itu tadi benar kata dokter, satu ya memang tidak mau ketularan pasti iya, takut dikucilkan ya iya ya memang dua-duanya itu saling berkesinambungan. Padahal gampang aja, udah ke dokter, cek dahak, TB tegak, diobatin 2 bulan, pakai masker sementara sampai 2 minggu. 2 minggu. Udah beres, selesai urusannya. Kalau ditanya kenapa sih pakai masker aja? Enggak apa-apa. Nah, iya boleh. Iya. Ya terkadang mungkin orang kalau uang di mulut tak diberangus gitu dokter, makanya
Ya, susah juga ya mau menerangkan ke orang-orang sekitar itu biar jujur sama kita, jujur sama dokter kalau ditanya punya riwayat apa kayak gitu ya. Ya, siap. Iya. Obrolan kita semakin menarik saat rahasia tentang masalah TBC. Mungkin selain Bunda Lilis yang di seputaran Tinap yang punya masalah tentang batuk dulu nih, seperti yang tadi sudah Rara bilang, daripada nanti ada menerka-nerka ya kah TBC atau enggak. Nah, daripada harus bingung-bingung, mungkin sekarang ada dokternya, ditanyakan aja dulu. Nah, ini masalah periksa ke RSUD Dr. Saidiman Magetan. Sekarang penanganannya kan pasti juga sudah gampang banget ya dokter. Gampang banget. Makanya ya. Dan ditangani langsung sama dokter spesialisnya ya di polinya. Aja. Siap kan? Makanya sudah ada yang langsung ngomong satset. Enggak boleh. Nggak boleh satset ya sekarang ya. Jadi mana-mana dulu saran kasih tetap merapat bareng Rara dan juga Dokter Fandi. Kita temukan, kita obati sampai sembuh yang namanya TBC. Cakrawala. Kawala Rahasia FM. Resi Radio Inspiratif dan Informatif. Rasi 90,6 FM, Radio Inspiratif dan Informatif. Temukan, obati sampai sembuh TBC. Nah, ini sudah hadir di WhatsApp-nya Radio Rahasia FM. Pak Dokter, Bunda Lilis ini di seputaran Tinap mau bercerita. Anak saya tuh di SMK Cepu sana. Kalau kecapean berobatnya ke spesialis anak Ponorogo. Dulu pernah divonis bronkitis. Sekarang periksa ke dokter umum saja. Takutnya kalau divonis bronkitis lagi. Padahal nggak ada keluarga yang sakit TB. Gimana nih dokter? Apa yang harus dilakukan? Dua anak saya tuh gemuk. Sekarang normal, kecil badannya. Terima kasih. Itu gimana dok? Oke, yang pertama saya bisa catat ya bahwa bronkitis sama TB itu beda. Oke. Ya, bronkitis sendiri, TB sendiri. Karena penyebab kumannya pun berbeda. Ya. Nah, kalau bronkitis, kalau di luar jalur ya. Kalau misalnya bronkitis itu dia tuh bisa terkena berulang kali. Jadi dia bisa kumat-kumatan. Jadi dia batuk terus sembuh agak lama, habis itu batuk lagi yang lama gitu. Itu bronkitis kronis seperti itu. Dan itu nggak ada penanganan khusus selain antibiotik sama obat batuk ya misalkan kayak gitu ya. Nah, kalau TB, kalau mendengar dari ceritanya ibu tadi, kalau saran saya diperiksakan. Karena apa? Ada batuk lama, kemudian ada penurunan berat badan salah satunya. Jadi kalau saran saya diperiksakan aja untuk kita cek foto ronsen dan juga untuk kita cek dahaknya. Nah, nanti kalau misalkan ada keluar hasilnya, baru nanti keputusan di tangan dokter spesialis. Mau diberikan pengobatan TBC atau tidak. Biasanya berbeda kalau memang melihat langsung dari penampak wujud pasiennya sama bercerita itu berbeda. Iya. Ya. Jadi kalau kelihatan kalau pasien TB itu kelihatan biasanya. Terus bagaimana sih dokter cara mengetahui penyakit TBC itu sudah sembuh? Apa yang mungkin gejala-gejala bisa diketahui? Sudah sembuh ya. Sudah sembuh berarti pasiennya sudah melakukan pengobatan minimal 6 bulan kan? Oke. Ya, pengobatan lengkap istilahnya seperti itu. Pengobatan lengkap 6 bulan sudah sembuh. Berarti yang pertama adalah gejalanya. Gejalanya jelas sudah nggak ada. Batuknya sudah nggak ada. Adapun mungkin batuk jarang-jarang tapi nggak sesering yang pas awal kena. Yang kedua berat badannya naik. Oh. Itu. Nafsu makan juga ini. Iya, jelas nafsu makan naik. Berat badan naik. 2 bulan pengobatan bisa udah kelihatan kok nambah, berat badannya nambah. Oh, iya. Biasanya. Ya, kayak gitu. Itu yang bisa dilihat atau bisa dicekkan foto ronsen lagi. Jadi kita punya foto ronsen saat awal dan juga saat akhir kita bandingkan di situ. Sudah perbaikan apa belum lah. Biasanya bisa kita lihat di situ. Oh, berarti ini sudah perbaikan, sudah sembuh. Kayak gitu. Berarti kalau orang berbicara stigma yang namanya TBC itu nggak bisa sembuh, berarti bisa ya dokter ya? Gini, jadi ya sembuh bisa, tapi bisa terkena lagi. Oh, itu berarti kalau bisa terkena lagi lebih parahkah itu nantinya? Bisa lebih parah, bisa tidak. Tergantung. Bisa terkena lagi. Jadi masih bisa terkena lagi. Itu ya.
Berarti resikonya masih ada ya? Masih ada. Dan juga ada lagi komplikasi yang lain. Tadi belum bilang. Sindroma obstruksi pasca TB itu komplikasi yang lain. Jadi parunya itu fungsinya menurun karena sel-sel alveoli atau sel-sel pernapasan yang ada di paru itu banyak yang sudah mati. Nah, sehingga nggak berfungsi kan untuk pertukaran gas yang dalam tubuh kan nggak berfungsi itu akhirnya, sehingga dia akan sesak-sesak terus seperti itu, sesak dan batuk terus-terusan. Dan itu kadang kalau kita nggak teliti itu bisa dikira TB yang kambuh lagi. Seperti itu. Jadi ini juga sering saya edukasi ke pasien-pasiennya. Jadi pasien-pasien yang sudah pernah diobati TBC dan pernah difoto ronsen di akhir pengobatannya atau di awal pengobatannya, jangan dibuang foto ronsennya. Itu disimpan lagi karena apa? Untuk mengecek ya? Mengecek untuk membandingkan ya. Kalau misalkan setelah beberapa tahun tiba-tiba kena lagi, kita bisa bandingkan foto ronsennya. Lebih baik apa lebih buruk? Kalau lebih buruk berarti jelas dia terkena lagi. Seperti itu. Terus bagaimana penyakit TBC itu bisa dicegah? Pencegahannya. Nah, kalau pencegahannya dari kita ya, bisa dengan cara kebersihan kita ditingkatkan ya, kebersihan rumah ditingkatkan. Karena kuman TB itu paling sering ada di tempat-tempat lembab dan tidak terkena sinar matahari. Ya. Jadi mungkin ya kebanyakan kenanya di daerah-daerah yang memang jarang matahari kayak daerah kumuh atau apa, mungkin banyak bisa terkena TB, tertular TB. Seperti itu. Dan yang kedua, tingkatkan imun tubuh. Rajin olahraga misalkan, jangan ngerokok kayak gitu. Makanannya diatur supaya tidak terkena penyakit degeneratif seperti kencing manis atau darah tinggi kayak gitu. Itu cara pencegahannya secara umum seperti itu. Terus apa yang mungkin Dokter Fandi mau sampaikan ke masyarakat Magetan khususnya mungkin agar yang namanya TBC itu Magetan bisa bebas. Jadi untuk sobat Rasi sekalian, untuk pasien-pasien TBC, pesan saya ya, kalau dia curigaan ada batuk lama, ada batuk ya lama, misalkan lebih dari 2 minggu, jangan kelamaan ya, segera aja ke dokter terdekat atau puskesmas terdekat, atau mau langsung ke rumah sakit monggo, agar kita bisa sama-sama mendeteksi itu kuman TBC apa enggak, agar juga keluarga juga aman, segera tahu penyakitnya itu lebih bagus. Kita sudah langsung prepare ke yang lain, bisa mencegah atau segala macam ya. Pesan saya itu. Dan jangan ada lagi stigma bahwa pasien-pasien TBC atau dengan batuk lama seperti itu dikucilkan. Jangan kayak gitu lagi. Nggak usah takut, nggak usah. Kita bantu mereka, kita edukasi, kita bantu bilang segera periksa aja Pak, seperti itu. Biar segera ditangani, segera diobatin. Nggak lama kok, 2 minggu pengobatan aja sudah tereduksi. Jadi nggak susah sebenarnya. Asal kita bersama-sama untuk bisa mencegah atau bisa menghalangi agar kuman TB ini tidak menular dan tidak merambah ke lain-lainnya seperti itu. Ya, pesan saya itu. Makanya TBC itu penting sekali. Siap. Terima kasih loh dokter ilmunya untuk hari ini. Siap, Mbak Rara. Masyarakat di Magetan setelah mendengarkan ini yang mungkin tadi sudah ikutan berpartisipasi di sini ataupun cuma mendengarkan saja. Jadi pada saat mungkin di dalam diri Anda ada gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan sama Dokter Fandi, bisa langsung berobat ya, entah itu ke puskesmas atau langsung ke ahlinya atau ke RSUD Dr. Saidiman Magetan gitu ya. Terima kasih dokter. Terima kasih, sama-sama Mbak Rara. Kita ketemu lagi lain waktu kesempatan dengan tema yang berbeda ya. Sehat selalu dan salam buat sama-sama Mbak Rara. Terima kasih. Terima kasih dokter. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.